Selain kita mendapatkan pelajaran dari kisah hidup Bapak Abraham yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga mengerti tentang rencana Tuhan untuk keselamatan umat manusia sampai seluruh bangsa. Selamat datang di podcast 100, semakin serupa Kristus. Ya, kembali lagi Pak Cecep, Pak. Jadi melanjutkan pembahasan kita minggu lalu yang pembahasan Bapak Abraham dari kitab Ibrani. Sekarang kita mulai di ayat yang ke-11 sampai yang 19 ya, Pak ya? Ya. Boleh dibaca aja dulu, Tom? Boleh, oke. Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang ke-11. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman, mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindu-rindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun keadaannya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa untuk membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Ya. Nah, kita sekarang akan melanjutkan peristiwa apalagi yang menjadi titik tolak dari penulis surat Ibrani ini yang menunjukkan bahwa Abraham adalah seorang yang beriman. Di waktu yang lalu kita sudah membahas sebetulnya kan banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup Abraham. Tetapi penulis Ibrani ini hanya mengambil 4 peristiwa. Pertemuan yang lalu kita membahas 2 peristiwa ya, yaitu Abraham dipanggil, lalu Abraham tinggal. Dan itu adalah karena iman, karena percaya kepada suara Tuhan sehingga Abraham melakukan itu. Dan kalau kita melihat yang lalu, perginya dia dari tanah asalnya dan tinggalnya dia di tanah yang baru, itu adalah bagian dari persiapan Abraham untuk melaksanakan janji Tuhan, yaitu supaya Abraham tadi menjadi berkat ya, menjadi membawa keselamatan bagi seluruh dunia. Nah, di ayat yang ke-11 ada peristiwa yang menarik ya. Saudara nanti bisa melihat di Kejadian, misalkan di Kejadian pasal yang ke-18 ya, itu ada bagian itu, yaitu tentang Abraham yang percaya kepada Tuhan bahwa dia akan mendapatkan seorang anak. Karena Tuhan berjanji bahwa melalui Abraham maka dia akan mendapatkan keturunan yang sangat besar, dan lewat keturunannya itu nanti keselamatan akan tiba kepada seluruh bangsa. Waktu itu Abraham sudah sangat lanjut usianya. Ya, waktu itu waktu dipanggil Abraham sudah berumur 75 tahun. Nah, ketika dia mendapatkan seorang anak, Abraham sudah berusia 100 tahun. Jadi di usia yang sebegitu tua, secara umum tentu orang berpikir tidak mungkin mempunyai anak, mempunyai keturunan. Ya. Tetapi justru karena Abraham percaya kepada janji Tuhan, sesuatu yang tidak mungkin itu bisa terjadi ya, karena memang Tuhan mampu untuk lakukan itu. Nah, inilah yang dicatat oleh penulis surat Ibrani. Pada poin ini Abraham adalah seorang yang beriman. Itu yang bisa kita baca, Tom. Oke Pak, kalau misalnya
dikatakan seperti ini. Tapi yang disebut keturunan Abraham kan bangsa Israel. Sedangkan saya bukan orang Israel, saya orang Indonesia, Pak. Apakah berkat Abraham juga akan sampai sama kepada saya? Nah, itulah sebabnya penulis Ibrani mengambil peristiwa ini sebagai titik tolak yang menunjukkan bahwa Abraham ini orang percaya. Jadi maksud saya begini, Abraham percaya kepada janji Tuhan bahwa dia akan menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Itu nanti kita akan mengetahui bahwa keturunannya pada akhirnya adalah sampai kepada Tuhan Yesus. Ya. Nah, kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pada saat ini mendapatkan berkat Abraham karena kita beriman kepada Yesus yang sudah mati dan sudah bangkit itu. Sehingga apa yang dikatakan oleh Alkitab di dalam perjanjian lama bahwa seluruh bangsa akan mendapatkan berkat itu tergenapi melalui Tuhan Yesus. Nah, tergenapinya berkat kepada seluruh dunia itu karena lewat keturunan Abraham yaitu Yesus itulah. Oke. Nah, kalau memang tidak ada Yesus atau bukan Yesus yang dimaksud, tentu berkat itu hanya kepada keturunan Abraham secara fisik, ya, secara lahir. Orang-orang Yahudi lah, orang-orang keturunan Yakub itu misalkan. Tetapi justru karena melalui Yesus itulah maka berkat kepada seluruh bangsa. Itulah yang dimaksudkan di dalam surat Ibrani ini. Oke. Berarti apa yang disampaikan Allah, janji Allah kepada Abraham bahwa orang yang berkati engkau akan berkati engkau, orang yang mengutuk engkau akan mengalami kutuk juga, gitu ya. Itu juga berlaku buat kita, ya, karena melalui Tuhan Yesus gitu ya. Betul. Artinya biarpun saya orang Indonesia, bukan keturunan Abraham secara fisik gitu ya. Saat kita lahir baru, kita terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Ya. Kita pun mendapatkan berkat Abraham, betul, melalui Yesus Kristus itu. Okay. Kalau tidak melalui Yesus, kita tidak bagaimana ada jalannya. Menerima berkat Abraham, karena memang pada akhirnya berkat Abraham itu yang sampai kepada seluruh dunia itu harus melalui Yesus Kristus. Nah, sebagai bukti, Tom, yang paling jelas, saya mungkin juga di dalam PA waktu yang lalu pernah menyampaikan Injil Matius pasal 1 ayat 1 itu sangat jelas mengaitkan Abraham dengan Kristus. Jadi inilah silsilah Yesus Kristus. Dalam Injil Matius pasal 1. Siapa Yesus Kristus? Dia adalah anak Daud, anak Abraham. Jadi memang disebutkan dengan jelas. Sang penginjil, penulis Injil Matius mau menyampaikan, saya akan menuliskan kisah Yesus. Siapa Yesus itu? Yesus itu adalah keturunan Abraham. Nah, kalau kamu baca di perjanjian lama siapa Abraham? Dialah Abraham yang kepadanya Tuhan berjanji akan menjadikan berkat bagi seluruh bangsa. Jadi Yesus itu dari sejak awal sudah diperkenalkan oleh Matius ya. Perjanjian baru kan pasal 1 ayat 1 sudah diperkenalkan bahwa melalui Yesus inilah seluruh berkat Abraham ini akan sampai ke seluruh bangsa. Oke. Jadi itu yang kita lihat. Nah, memang di dalam ayat-ayat selanjutnya, ayat yang ke-12 misalkan ya, ayat yang ke-13, misalkan itu ada kalimat mereka telah mati sebagai orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Maksudnya apa? Ya mereka memang mati, Tom. Dari ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16 ini saya rada bingung nih, Pak. Kalau misalnya di sini dikatakan ya, dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Terkesannya negatif gitu ya. Mereka mati tanpa memperoleh apa yang dijanjikan. Kalau misalnya saya takut saya salah baca, mereka di sini maksudnya siapa? Abraham dan keturunannya yang dekat. Nah, pada waktu itu sudah mati ya. Abraham, Sarah, Ishak, Yakub, mereka mati di tanah itu, tapi mereka belum melihat bahwa mereka itu sebagai bangsa yang menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Memang belum melihat tentu saja ya. Penggenapannya kan itu 2000 tahun kemudian kira-kira pada waktu Yesus datang. Jadi mereka memang mati, sudah mati sebelum mereka melihat apa yang dijanjikan oleh Tuhan.
yaitu seluruh bangsa itu akan menjadi berkat. Memang demikian gitu ya. Tetapi sebetulnya hati mereka itu ditujukan kepada janji Tuhan untuk mencari sebuah tanah air. Ya. Iya. Ketika Yesus mati disalibkan dan dia bangkit lagi, dia membuat sebuah perjanjian yang baru, yaitu bahwa seluruh umat manusia, jikalau percaya kepada dia, akan memperoleh hidup yang kekal, akan mendapatkan sebuah tanah air yang baru, sebuah persekutuan yang baru dengan Allah karena dosa-dosanya diampuni. Nah, para bapak nenek moyang keturunan Israel ini, mulai dari Abraham, sepertinya sudah melihat itu. Sepertinya mereka sudah mendapatkan pengetahuan atau visi itu, ya. Walaupun mereka sudah mati, tapi mereka merindukan itu, keselamatan di dalam Kristus itu. Nampaknya mereka sudah mulai memahami gitu ya. Tapi bicara di sini dikatakan mencari suatu tanah air ya. Tanah air ternyata tanah air kerajaan surga. Betul. Ya. Nah, ayat 16 jelas ya. Itu dikonfirmasi. Tanah air yang lebih baik yaitu suatu tanah air surgawi. Jadi inilah visi yang diberikan kepada Abraham. Memang kalimat visi misalkan ya, itu tidak ada di dalam perjanjian lama. Makanya saya bilang, kalau kita membaca kisah Abraham di perjanjian lama saja, tanpa kacamata perjanjian baru, mungkin kita tidak bisa menangkap pesan yang esensinya. Tapi dengan penjelasan dari perjanjian baru, nah yang dalam hal ini kita membaca dari surat Ibrani, itu menjadi jelas bahwa hidup Abraham bukan sekedar ada pelajaran rohani buat kita, tetapi ada janji Tuhan yang Tuhan sampaikan. Dan sebetulnya bukan hidup Abraham saja, hidup semua para tokoh di dalam perjanjian lama yang dicatat di dalam surat Ibrani itu, yang nanti kita akan uraikan di dalam pertemuan-pertemuan berikut ya. Nah, jadi jelas sekali itu yang dimaksudkan. Sorry Pak, motong lagi. Kalau misalnya di ayat yang ke-15 ini maksudnya apa? Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal mereka yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup untuk mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Oke, tadi kita kelewat ya. Nah, kalau kita pertanyakan apa betul Abraham, Ishak, Yakub itu merindukan, sebetulnya sudah mendapatkan visi itu ya, merindukan tanah air yang baru. Apa betul? Kita katakan betul. Buktinya apa? Buktinya mereka tidak balik ke tanah asalnya, yaitu di Mesopotamia, di mana Abraham pertama dipanggil. Kalau mereka memang merindukan tanah asalnya, sebetulnya ada kesempatan Abraham untuk pulang. Ya? Katakanlah, oh ternyata saudara-saudaranya di sana hidupnya lebih baik, tanahnya lebih baik. Kalau di tanah Kanaan mungkin ada kelaparan, kan mereka bisa pulang. Nah, di dalam kisah Abraham misalkan, Abraham pernah mengalami masa kelaparan di tanah Kanaan. Perginya kemana? Mesir. Ke Mesir, bukan balik ke Mesopotamia. Pada waktu Yakub mengalami kelaparan, perginya kemana? Di Mesir ada makanan. Iya. Mereka pergi ke Mesir. Bahkan sampai akhirnya mereka tinggal di Mesir cukup lama ya. 400 tahun lebih, sampai akhirnya Tuhan panggil balik lagi ke sana. Jadi ke tanah Kanaan ya. Jadi kalau memang mereka merindukan tanah di bumi, mereka balik ke tanahnya yang asalnya. Tapi tidak begitu, karena mereka merindukan sebuah pengharapan, sebuah tanah, bukan sekedar tanah dalam pengertian tempat tinggal duniawi, tetapi yang disebut sini tanah air surgawi. Jadi dengan janji ini mereka tahu bahwa sebetulnya kepindahan mereka, baik Abraham dan nanti kita lihat juga Ishak dan Yakub, mereka itu pindah bukan sekedar pindah alamat, tetapi memang sedang melaksanakan sebuah visi yang besar dari Tuhan, yaitu janji keselamatan mengenai tanah air surgawi. Melalui keturunan mereka, maka nanti mereka akan melihat keselamatan diberikan oleh Tuhan. Manusia bisa kembali lagi kepada Tuhan. Sebetulnya begitu. Ya. Nah, itu dimulai dari iman Abraham ketika Abraham sudah lanjut, tetapi dia masih bisa mempunyai seorang putra lewat keturunan itu.
Nah, bahkan ketika Tuhan yang kita baca tadi, ketika Tuhan menjanjikan lewat keturunanmu akan menjadi bangsa yang besar, kan Abraham sudah tua. Iya. Ya, Sarah sudah tua. Bagaimana mungkin Sarah ketawa? Tapi Abraham percaya. Dan akhirnya memang lewat Abraham lah keturunan itu muncul sebagaimana yang Tuhan katakan. Nah, janji mengenai keturunan itu ternyata diuji lagi, Tom. Itu di dalam ayat yang ke-17. Ketika Ishak, anak perjanjian ini sudah menjadi lumayan, jadi remaja, ternyata satu waktu Tuhan memberikan perintah kepada Abraham supaya Ishak dikorbankan. Ya. Nah, itu kita bisa baca di Kejadian pasal 22. Tuhan memerintahkan Abraham supaya Ishak dibawa pergi ke sebuah bukit, ya, dan di bukit itu, Bukit Moria itu yang kita tahu, lalu Ishak disuruh oleh Tuhan dikorbankan. Pada waktu itu sebetulnya ada peristiwa itu berarti bahwa janji Tuhan mungkin dalam pandangan manusiawi bisa batal. Karena kalau Ishak mati, lalu bagaimana Tuhan menggenapi janjinya? Tunggu Pak, mungkin belum sampai ke Ishak mati dulu ya, tapi saya mungkin membayangkan gitu ya bagaimana Abraham waktu disuruh sama Tuhan untuk untuk memberikan Ishak sebagai persembahan gitu ya. Tentunya Abraham sudah mengenal Tuhan. Iya. Ya. Dan apakah di situ Abraham nggak merasa aneh gitu ya? Tuhan yang saya kenal rasanya tidak, mungkin waktu itu Abraham berkata dalam hati, Tuhan yang saya kenal tidak pernah meminta nyawa orang sebagai persembahan. Tapi kenapa hari ini Tuhan minta ini ya? Apakah di level pengenalan Abraham saat itu pertanyaan itu masih muncul? Kita tidak tahu persis apakah Abraham sedalam itu. Nah, ini menarik, skip sedikit ya Tom ya. Ada seorang filsuf Denmark ya, yang namanya Kierkegaard. Dia juga melihat peristiwa ini sebagai sebuah lompatan. Artinya gini, kalau mau percaya kepada Tuhan, gak usah mengerti lah, gitu kata dia ya. Jadi ini kan melompat, pokoknya iman itu gak bisa mengerti. Saya nggak mau panjang lebar sebetulnya dengan filsafat itu, memang karena ini sesuatu yang sulit ya. Tetapi yang menarik begini, nampaknya Abraham memahaminya adalah pokoknya saya mentaati kehendak Tuhan dan janji Tuhan tidak akan batal. Bagaimana jalannya? Jalannya adalah dijelaskan di dalam ayat yang selanjutnya ya. Di dalam ayat yang ke-18 ya. Ayat yang ke-18 ya Tom ya. 19 ya. Mungkin. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunanmu berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang. Artinya gini, kalau Ishak misalkan mati, Tuhan juga bisa membangkitkan Ishak. Jadi apa yang diperintahkan Tuhan itu tidak bertentangan dengan janji Tuhan. Nah, ada banyak penafsir juga mengaitkan kisah ini itu sebagai bentuk kiasan tentang kebangkitan Yesus. Nah, itu cukup menarik sebetulnya ya. Jadi Yesus yang dikorbankan itu tidak membatalkan janji Tuhan untuk menyelamatkan, sebab Yesus juga bangkit. Nah, memang kepada Ishak tidak terjadi sampai Ishaknya meninggal, tetapi iman Abraham mengatakan begitu. Kalaupun Ishak mati, Tuhan juga mampu membangkitkan. Sehingga buat dia tuh tidak melihat kontradiksi antara perintah Tuhan dengan janji Tuhan. Tidak. Ya. Itu sebabnya Abraham lakukan saja apa yang Tuhan perintahkan. Dan ini sudah pada level, kalau di level-level Tom, pada level iman yang luar biasa. Ya. Bayangkan, Abraham punya anak ketika dia sudah lanjut. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Udah dikasih anak, Tuhan minta lagi. Tapi Abraham tetap percaya bahwa Tuhan akan menepati janjinya. Janji apa? Janji bahwa semua bangsa akan mendapatkan berkat. Caranya tentu harus lewat Ishak, anaknya yang sah itu.
Dan dia tahu anak satu-satunya cuma Ishak. Makanya pada tahap ini ketika Abraham diberikan perintah oleh Tuhan untuk mengorbankan dan dia percaya, di dalam surat Roma pasal 4 kita melihat Abraham itu dibenarkan karena imannya. Ya, bukan karena perbuatannya ya. Dan kita semua juga dibenarkan karena iman kepada Tuhan Yesus. Jadi memang iman Abraham kepada Tuhan itu menjadi pelajaran yang berharga kepada kita ya. Betapa orang kalau sudah mengenal Tuhan, dekat dengan Tuhan, tahu persis siapa Tuhan, maka dia tidak melihat kontradiksi apa yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan udah janji lah pasti begitu, udahlah Tuhan pasti buka jalan. Nah, saya kira itu pelajaran yang penting yang bisa kita dapatkan saat ini, bagi kita saat ini ya Tom. Kadangkala entah ya Thomas juga saya kira punya pengalaman ya. Di satu pihak mungkin kita mengalami sesuatu yang nampaknya tidak masuk akal secara umum. Entahlah pengalaman-pengalaman misalkan kegagalan dalam hidup ya. Kegagalan dalam studi misalkan ya Tom, atau ada sesuatu yang jadi berat gitu. Kok kenapa saya sudah ikut Tuhan cukup lama, sudah bertumbuh, tetapi justru mengalami kesulitan-kesulitan yang makin besar misalkan ya. Nah ini pertanyaan-pertanyaan yang umum terjadi kepada kita. Makin kita bertumbuh, makin dekat kepada Tuhan, tetapi kesulitan hidup tidak menjadi berkurang gitu ya. Kan logika di pasaran, di masyarakat harusnya begitu, kalau semakin baik ya hidup juga menjadi semakin mudah gitu ya. Tapi ternyata tidak ya. Nah kalau kita lihat ternyata memang ada bagian dalam hidup kita yang Tuhan izinkan kita mengalami kesulitan supaya iman kita itu diuji. Dan itu yang kita lihat kepada Abraham juga. Makin dekat dengan Tuhan, Abraham makin melihat bahwa Tuhan itu kalau orang lain melihatnya, pengalaman hidup Abraham ini konflik begitu ya. Tapi Abraham tidak lihat itu, tidak melihat itu sebagai sesuatu yang konflik. Dia tidak mempertanyakan atau meragukan Tuhan. Gimana sih Tuhan? Tuhan kan janji kepada saya, kenapa jadi begini? Tidak. Mungkin orang lain melihat begitu, ya. Tetapi Abraham tidak mengalami. Nah, begitu juga dalam perjalanan hidup kita. Nah, kita harus lebih dekat dengan Tuhan. Kita akan melihat bahwa makin hari kesulitan itu tidak menjadi sesuatu yang konflik gitu ya, sesuatu yang bertentangan dengan janji Tuhan. Tidak. Oke. Jadi ini cukup menarik Pak. Jadi gimana? Kita langsung masuk teknis deh. Gimana caranya supaya kita bisa sampai ke level imannya Abraham? Nah, Abraham sebelum dia sampai di level iman sekarang, tentunya kita lihat Abraham juga mungkin perjalanan iman awalnya mungkin naik turun gitu ya. Nah, kita mungkin ada di situ gitu ya. Mungkin karena ada kekhawatiran akan masa depan, keuangan, atau misalnya pasangan hidup yang menghimpit kita, rasanya iman kita di situ-situ aja nih, nggak bisa. Rasanya Tuhan bilang sesuatu yang tidak masuk akal, terus kita harus melakukan, rasanya untuk beberapa orang mungkin sulit Pak. Nah, gimana caranya supaya kita bisa membangun iman kita di dalam Kristus? Ya, ayat Alkitab, ada satu ayat mengatakan bahwa pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatanmu ya. Artinya sebetulnya memang Tuhan juga tahulah kapasitas kita. Tetapi jangan cuma baca ayat itu aja. Ada banyak ayat yang lain yang memberikan perintah supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan. Nah ini dua hal yang sebenarnya sekaligus terjadi dalam hidup kita. Artinya gini, Tuhan tidak ingin kita terus memaklumi segala kelemahan, kekurangan kita. Kita harus bertumbuh di satu sisi. Tetapi di dalam pertumbuhan kalau terjadi kegagalan, ya Tuhan tahulah kapasitas kita. Nah, artinya pertumbuhan itu pasti harus terjadi ya, seiring dengan waktu dan seiring pengenalan pada Tuhan. Kalau kita membaca kisah Abraham secara keseluruhan, Abraham kan nggak punya Alkitab. Abraham tuh hanya mendengar dari Tuhan, mendengar. Tentu pada waktu dia mendengar, dia taat, dia mengalami
lalu dia melihat karya Tuhan di dalam hidupnya nyata, itu akan menolong dia untuk terus meyakini. Ketika Tuhan, contohlah misalkan, ketika dia konflik dengan Lot, ya di pasal 13 misalkan, kemudian pasal 14 di kitab Kejadian. Pada waktu itu Abraham tidak memaksakan Lot untuk memilih tanah yang terbaik untuk dia. Tidak. Karena Abraham sudah mengenal Tuhan lebih baik daripada Lot. Abraham tahu bahwa Tuhan pasti memberikan tanah yang terbaik yang dijanjikan. Maka dia mempersilahkan Lot, silahkan. Kalau kita teliti membaca ya, pada waktu itu ada ayat yang mengatakan, pada waktu itu katanya, Lot mengarahkan matanya. Lot itu menggunakan mata jasmaninya untuk melihat mana yang baik. Sedangkan Abraham, dia menggunakan mata imannya. Dia percaya Tuhan memberikan tanah yang lebih baik. Lot akhirnya memilih lembah Sodom, lembah yang subur, yang berair. Nah, kalau lembah berair, itu pasti subur lah, kayak Bandung begini kan. Tanahnya pasti sangat subur, ini cocok sekali untuk bisnis peternakan. Ya karena Lot punya peternakan banyak, domba-domba butuh minum, butuh makan, butuh rumput. Ya itu yang cocok. Dan memang secara logika memang begitu gitu ya. Tetapi Abraham sudah mengenal Tuhan lebih baik daripada Lot. Dia tidak menggunakan mata jasmani. Sampai di pasal 19 kita melihat akhirnya kota Sodom dan Gomora dihancurkan. Saya yakin Abraham pasti mengerti itu. Oh ternyata pilihan saya tepat, taat kepada Tuhan itu lebih baik. Nah, ini akan membangun imannya. Nah, orang itu kalau belajar percaya untuk hal yang kecil, dia akan terbangun imannya pada hal yang lebih besar, Ya kita tidak boleh banding-banding soal iman sih, ya. Masing-masing memang punya kapasitas, tetapi iman itu akan bertumbuh seiring dengan pengalaman hidup. Karena itu kita harus terus-menerus belajar untuk bertumbuh bersama dengan Tuhan, mengalami sendiri. Ya. Kalau kita mengalami kesulitan itu jangan kita pahit lalu meragukan Tuhan. Justru ini adalah proses yang kita harus lewati supaya naik kelas gitu ya. Atau enggak mungkin gini Pak, kalau misalnya kita tarik mundur lagi, dari mana iman itu muncul pertamanya? Kenapa bisa iman itu muncul dalam diri kita? Atau ternyata iman itu datang dari mana Pak? Ya, kalau kita lihat dari kisah Abraham saja, Tuhan tentu yang memanggil, Tuhan tentu yang menaruh iman itu di dalam hatinya. Tuhan juga yang terus beriringan berbicara kepada dia. Nah, di dalam kehidupan praktis yang Thomas tadi tanyakan misalkan, saya sudah menghitung dengan logika saya, dengan pertimbangan saya, misalkan dalam bisnis lah ya, ini pasti menguntungkan dan lain sebagainya. Nah, jadi tentu saja Abraham mendapatkan iman itu dari Tuhan. Ya, tidak mungkin Abraham tiba-tiba mempunyai keyakinan. Karena kalau kita baca kisah Abraham, Tuhan sendiri yang memanggil. Artinya Abraham mendengar suara Tuhan. Ya, mendengar suara Tuhan. Oke. Ini menarik. Abraham mendengar suara Tuhan. Sekarang bagaimana cara kita mendengar suara Tuhan supaya kita mendapatkan Tuhan? Dari banyak pengalaman orang-orang, misalkan ya, kalau kita merujuk kepada orang-orang, itu lewat perjalanan tentu saja. Misalkan ada seorang membaca bagian firman Tuhan, kemudian timbul pertanyaan-pertanyaan terhadap kebenaran firman Tuhan sampai akhirnya dia percaya lewat pembacaan firman Tuhan atau lewat pendengaran, lewat khotbah, lewat nonton, dan sebagainya. Sampai misalkan yang paling ekstrim diperjumpakan langsung lewat visi lah, lewat mimpi lah, seperti kepada Paulus misalkan. Dan juga katanya ada orang-orang yang harus mengalami semacam itu supaya percaya bahwa Yesus hidup dan lain sebagainya. Itu bisa saja cara. Tapi cara apapun pasti awalnya Tuhan yang membangkitkan iman itu. Ya. Bagaimana Abraham bisa percaya? Alkitab hanya mencatat bahwa Abraham didatangi oleh Tuhan, Tuhan bicara kepada Abraham dipanggil, Abraham pergi. Tetapi apakah begitu Abraham dipanggil langsung pergi? Kita kan tidak melihat atau tidak mendapatkan penjelasan
apakah waktu itu Abraham merenung-renung dahulu ya, memikirkan, menghitung-hitung dahulu. Nah, nampaknya proses alamiah itu bisa saja terjadi ya. Karena Abraham punya latar belakang, pasti Abraham juga bandingkan dengan keyakinan lamanya dan lain sebagainya gitu ya. Itu bisa saja terjadi. Tetapi iman itu datang dari Tuhan kepada Abraham. Nah, jadi iman itu bukan datang dari quotes-quotes orang-orang lain, kalimat-kalimat bijak, tapi iman itu muncul dari firman Tuhan. Betul. Ya. Sebab kalau Tuhan tidak menaruh iman kepada seseorang, 1.000.000 quotes pun nggak akan mengubah dia. 1.000 khotbah pun nggak akan mengubah dia. Ya. Ada banyak orang yang tidak percaya padahal dia hidup di lingkungan Kristen, di lingkungan gereja, anak pendeta, misalkan. Ya, nggak bisa. Memang Tuhan yang menaruh iman. Nah, tetapi iman itu nanti akan bertumbuh, akan bertumbuh terus sesuai dengan pertumbuhan melalui perjalanan hidup. Ya. Sehingga akhirnya kita imannya bertumbuh semakin serupa Kristus. Ya. Nah, memang di dalam Alkitab ya itu harus dicatat juga, jangan sampai salah juga, bahwa pertumbuhan itu nanti seiring dengan pengenalan kita kepada Tuhan. Untuk saat ini kita mengenal Tuhan lewat Alkitab. Gitu. Jadi antara Roh Tuhan yang bekerja pada orang itu, Tuhan yang menaruh iman di dalam hati orang itu, lalu bekerja lewat firman Tuhan yang dia baca, dia dengar, dia renungkan, dia alami sendiri, itu sama-sama bekerja. Jangan sampai keliru juga gitu ya. Jangan sampai pikir itu bisa, iman bisa datang tiba-tiba sendiri tanpa kebenaran firman Tuhan. Ya tidak juga sih saat ini ya. Jadi yang saya ngerti ya Pak dari hari ini cukup menarik sih. Tadi dibahas tentang bahwa berkat Abraham itu digenapi oleh Tuhan Yesus. Ya, dengan cara kita percaya sama Tuhan Yesus. Ya. Kita juga mendapatkan berkat Abraham. Betul. Lalu yang tadi pengenalan akan iman itu mulai bertumbuh seiring dengan pengenalan kita sama Tuhan. Bagaimana cara kita mengenal Tuhan? Dengan cara membaca Alkitab, betul ya? Oke. Tapi kalau misalnya kita baca Alkitab doang, rasanya kayak kita bicara sendiri gitu ya. Nah, gimana caranya kita berbicara sama Tuhan? Kadang kayak misalnya, Tuhan, aku ngalamin masalah ini nih. Aku ngalamin, kayak misalnya orang-orang di bagian IT gitu ya. Lalu Tuhan ini lagi ngoding gimana ya? Di Alkitab mungkin nggak dijelasin tuh tentang coding atau misalnya setiap pengacara, Tuhan gimana ini mengalami masalah ini gitu ya. Kita bagaimana kita bisa ngobrol sama Tuhan dan Tuhan menjawabnya gitu ya memang kan kita dengan Tuhan itu hubungannya adalah hubungan anak dengan bapa ya, atau hubungannya seperti digambarkan domba dengan gembala, hubungannya seperti orang yang bekerja dengan tuan ya, bahkan lukisannya itu seperti suami istri. Nah, semua gambaran-gambaran ini ya, atau mungkin seperti anggota tubuh dengan kepala, yaitu otak gitu ya, kepala kita. Begitulah hubungan kita. Terikat, ada ikatan, ada saling pengertian, ada saling pengenalan ya. Kalau domba dengan gembala kenal, anak dengan bapak kenal, suami dengan istri apalagi misalkan kenal. Sehingga karena kita dengan Tuhan itu berhubungan, berelasi, itu ada dua arah ya. Tuhan berbicara kepada kita lewat firman-Nya. Kadang di dalam situasi tertentu Tuhan mengingatkan firman-Nya kepada kita di dalam hati kita. Kadang waktu kita berjalan tahu-tahu ada ayat Alkitab yang lewat begitu kan, itu bagi kita seperti Tuhan berbicara. Nah, kita juga berbicara kepada Tuhan tidak di dalam waktu tertentu dengan doa-doa tertentu yang kita hafalkan saja, tetapi kita juga berbicara kepada Tuhan kapan saja, seperti seorang anak yang bisa berteriak kepada bapaknya, seperti domba yang berteriak begitu saja nanti tiba-tiba gembalanya datang. Jadi artinya ini dua belah pihak berelasi, berhubungan. Nah, hubungan itu kalau semakin lama semakin dekat, semakin mengerti, ya, iman kita akan semakin kuat, makin bertumbuh. Dan saya yakin itulah yang terjadi kepada Abraham. Abraham tentu mengenal Tuhan dalam pengenalan yang begitu dekat ya.
Sampai-sampai Abraham berani tawar-menawar dengan Tuhan misalnya Iya. ketika Yang Sodom dan Gomora ya. Iya. itu kan menggambarkan betapa Dekatnya dekatnya. hubungan Tuhan sama Abraham ya. Nah, Oke, jadi saya ngerti satu hal. Sebelum kita masuk ke dalam level iman, jangan ngomong level iman dulu. Pertama, kita harus percaya dulu Iya. bahwa kita harus terima Tuhan dulu. Betul. Akhir baru dulu. Betul. Udah gitu, bagaimana supaya iman bisa bertumbuh dengan cara berdoa dan baca firman. ya. Oke, ngerti. Itu yang bisa kita lakukan secara praktis pada hari ini ya. Iya. Lewat pemahaman Alkitab. Jadi intinya begini Tom, kita membaca kisah ini, kisah Abraham dari perspektif surat Ibrani, Penulis itu. ya, supaya kita bisa melihat bahwa Abraham sebagai bapak orang beriman yang kehidupannya jadi pelajaran buat kita cukup banyak, tetapi juga kita melihat bagaimana Tuhan mempersiapkan Abraham untuk jadi berkat. Abraham menaruh iman itu sehingga dia dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi semua bangsanya. Ya, itu ada 4 tahap tadi. Dia dipanggil, dia tinggal diam, lalu kemudian dipercaya bahwa dia punya keturunan, ya, Mendapat walaupun janji, sudah ya. tua, dan dia tetap percaya pada Tuhan meskipun Tuhan menyuruh dia untuk mengorbankan Ishak. Ya, dia tetap percaya. Nah, iman itulah yang kemudian bisa kita kaitkan, yang memungkinkan kita akhirnya bisa melihat bahwa Abraham sebagai orang yang beriman yang mendatangkan berkat bagi banyak orang. Ya, oke. Terima kasih Pak Cecep untuk penjelasan tentang sudut pandang perspektif penulis Ibrani tentang Abraham dan kaitannya dengan berkat Tuhan untuk semua bangsa termasuk kita, gitu ya. Ya. Ya, pertemuan kita sampai di sini dulu. Satu hal yang pengen saya tanyakan adalah apa yang jadi iman saudara dalam menghadapi masalah-masalah di depan. Masihkah kita menggunakan firman Kristus sebagai pegangan untuk kita menghadapi masalah-masalah di depan? Temukan janji Tuhan, imani itu. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kali ini. Bapak, kami boleh mengenal Tuhan Engkau lebih dalam lagi Bapak melalui kisahnya Abraham Bapak. Aku berdoa Tuhan, kami mengucapkan terima kasih Tuhan kalau karena melalui Bapak Abraham Tuhan dan melalui anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan, berkat boleh sampai ke dalam kehidupan kami Bapak, dan kami juga terhitung sebagai anak-anakmu Bapak, keturunanmu yang akan mendapatkan janji akan tanah air yang baru Bapak. Bapak, terima kasih Tuhan, Engkau yang tumbuh-tumbuhkan Tuhan pengenalan kita akan Engkau setiap hari Bapak. Biar ada iman yang semakin naik level Bapak, jadi semakin serupa seperti Kristus Bapak. Bapak mengucap syukur berkati semua orang yang hari ini mendengar Tuhan kebenaran firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya Tuhan. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua.